Akhirnya itu tadilah, aku bilang sama istriku, aku kayaknya pindah aja lah ini udah, mau lagi kerja. Aku mau jadi ini aja lah. Coba mau jadi konten kreator. Konten kreator. Nah, pada saat itu kan YouTube lagi hype-hype-nya. Oke, YouTube lagi. Belum ada reels IG, belum ada TikTok, belum ada. Oke, sebelum jauh ke sana kita ngobrol. Memang Om pede di depan layar awalnya? Enggak juga lah Om. Awalnya enggak juga? Awalnya enggak juga. Karena kan tidak ada basic untuk di depan layar ini Om. Enggak ada. Om, kan? Enggak ada basic. Ide itulah yang akhirnya menjadi ikon. Itu jadi ikon Om. Jejak kuliner sekarang. Kuliner. Oke. Muncullah ini nih. Nah, nih. Sarung pertama kali nih Om. Inilah sarung pertama kali. Ini pertama kali. Oke. Peci hitam sama ini. Berjasa berarti. Ini Om. Ini nggak dilelang ya. Kok bisa padahal kan vlogger lokal. Medan. Dan kita tahu Trans 7 ini adalah TV nasional. Nasional. Aku kalau nengok-nengok videonya itu aku makan receh. Apa hubungannya sama Rinto di sini nih? Gue bilang kan. Ada yang sama Iya, sarung nih nggak ada. Iya. Bisa Aku pula, awal ya, mikir awalnya kok apakah Om Rinto ini kerja di Trans 7 atau cemana nih kerjanya? Hah, kok bisa sampai ke sana Om? Trans 7 itu Om, dia program acara yang memang kuliner ya. Dia kan ada hostnya itu, ada diambil host mereka, ada artis, ada YouTuber. Jejak kuliner. Hari ini kita mengundang jejak kuliner. Ini mana jejak? Keberhasilan tim gua nih untuk menghadirkan seorang Bapak Pak Rinto Harahap. Gua nggak apal sampai Bapak Rinto Harahap jejak kuliner yang melalang buana di Medan sebagai food vlogger. Nah, jadi teman-teman kalau umpamanya kalian mau untuk berpindah haluan dari seorang pekerja, ya kan, dari pekerja mau ke food vlogger, yuk kita belajar sama Abang Rinto Harahap. Gua manggilnya Om aja Om ya. Boleh, Om aja. Om aja. Om. Oke. Belajar sharing lah. Kan? Yes. Pindah kerja nanti nggak kuat ya, Om. Food vlogger Medan. Iya. Yeah. Dan jejak. Abang Rinto Harahap. Om kita manggilnya. Follower IG-nya 48.000 ya. Masih dikit, Om. Oh, jangan merendah lah, Om. Sedikit, Om. Facebooknya 17.000. 17.000. Baru mulai 4 bulan itu, Om. Facebook ya? Iya. 4 bulan aja sudah meledak ya, Om. Alhamdulillah. Udah monet pula tuh ya. Kan? Alhamdulillah kan. Tapi Facebooknya masihnya namanya Rinto Rin. Iya, memang sengaja. Kenapa nggak jejak kuliner sekalian? Jejak kuliner ada juga. Ada di juga? halamannya. Oh, di halaman. Dia main di halaman. Jejak Oke. kuliner. Tapi lebih jalan itu ini yang pribadi ya. kita lah ya kan, Om. Dia kan, Om. Jejak kuliner. TikToknya namanya jejak kuliner ya. Jejak kuliner, Om, betul. 34.000 followernya, wes mampus, mampus. Masih sedikit, Om. Orang Medan loh ini. Ya, masih sedikit, Om, dibanding Orang Medan banyak yang berkarya, Om. Banyak. Banyak banget yang berkarya. banyak. Termasuk Om lah salah satunya. Ya, mungkin gitu ya, kan. Om. Ya, bukan mungkin. Memang Om adalah orang yang salah satunya yang berkarya di Medan. Harusnya Medan ini banyak orang-orang yang melahirkan kreativitasnya cukup bagus. Amin, amin. Anak Medan keren-keren kok. YouTube-nya 24.000. Masih dikit juga, Om. Itu lumayan, Om. Belum, Awal aja Om. baru 3.000. Aku mau usahakan untuk sampai 10.000, 5.000 nih. Yang lumayan 100.000 ya kan, Gedan. Berarti YouTube itu seingatku Om pertama kali publish itu tahun 2019. 2019. YouTube-nya publish. Itu pun masih belum gondrong ya, Om. Belum. Baru apa itu kemarin tuh apa? Baru pangkas. Karena banyak ahli kerja sana sini buang sial lah istilahnya bahasa kerennya. Buang sial. Apa yang disialkan? Biar berubah ya. Iya, Tapi iya, ini iya. ini nggak ada sangkut paut dengan agama enggak. Ini hanya Iya. 2019 itu pertama kali itu Ucok durian.
Ucok Durian. Iya, baru ingat aku Ucok Durian sama Durian. versus Bolang ya. kalau Sama nggak salah ya. Bolang, dia sama Bolang. Bolang. Ya. Ya, Itu baru pertama kali. Pertama Tapi itu kali berdua, gitu. Om. Sama Berdua. siapa satu kawan itu? Satu lagi namanya tuh Dadang. Oke, Iya. dia berbidang di sini juga? Enggak, dia ya macam-macam juga. Akhirnya ini kan nyoba ya kan Om, Oke, nyoba gini. Mungkin ya, mungkin belum sesuai dengan mungkin harapan ya kan Om. Heeh. Akhirnya aku kehilangan Dadang. Kayaknya dia lebih sekarang ke usaha dia. bidangnya. Bisnis. Bisnis, itu dia. Kayaknya sih pemerintah sekarang itu udah, menurutku ya, Om, pemerintah sekarang itu banyak menghasilkan orang-orang yang kalau bisa buka usaha sendiri. Iya. Berbisnis. Berbisnis. Gitu kan. Kalau mengharapkan lapangan pekerjaan, ya banyaklah janji-janji yang begitu. Iya, Om, ya modal kan? juga pengaruh ya kan. Iya. Oke, berbicara masalah Om Rian, aku manggilnya Om Rianto aja lah ya. Om aja belum boleh Om Sarung boleh. Om Sarung ya, Iya. Om Sarung lebih enak, biar Om terkenal nanti di Medan. Nama Om pun Sarung. boleh. Ya, Om. Oke, Om Sarung. Dari awal memang sudah jadi food vlogger. Jauh. Awalnya Awalnya sama kadang-kadang yang lain aku tuh kerja sebagai karyawan. kerja Om. sebagai Ya, karyawan kerja. di satu perusahaan. Perusahaan Di Medan juga? di Medan. Di bidang apa, Om? Aku kemarin pertama kali itu lebih aktif di otomotif Om. Otomotif? Di otomotif. Oke. Dari ngurusin megang rental di Medan. Jadi ada perusahaan Jakarta, aku dipercayakan untuk pegang Medan. Oke. 5 tahun. Habis itu aku kelenyang, Om, Kelenyang. ampun. Oh, ampun. Karena sendiri, Oke. pegang semuanya, kita karyawannya, kita kulinya, kita bosnya, kita ini semualah sendiri. 24 Oke. jam itu harus standby. Oh, 5 tahun. Standby. Iya, aku kawin Om. Ini hari aku kawin, besok pagi aku udah terbang lagi. Mati kita. Gak sempat ya kan Om? Gak sempat ya Dana. Nggak sempat Nggak pertama sempat. malam ya? Iya, pertama malam. Sempatnya 7 malamnya. 7 malam. Oke, terus? Aku resign. Resign. Aku resign Kedan. Resign. Aku coba lagi ngelamar ke leasing. Oke, Leasing, alhamdulillah aku jebol di leasing. berapa lama jarak menganggur dari resign perusahaan pertama ke ini? Ada setahun? Nggak lama Om, sekitar Nggak lama lah ya. 2 bulan. 2 bulanan lah ya. Bulan Oke. aku terima di leasing mobil. Bagian CMU itu bagian surveyor, bagian teken-teken cair mencair itu. Pakaian itu bagian sedep tuh, Om. Iya kan? Om, itu dia. Iya dong. Ya. Terus ada berapa leasing kemarin pindah ke leasing A, baru ke leasing B, pindah ke leasing C, pindah ke leasing D. 4 leasing. Oh, Artinya 4 leasing ini dengan perusahaan yang berbeda dong. berbeda. Berarti 5 perusahaan yang sudah dilangkahi. Ya, 5 perusahaan Om. Oke, 4 leasing ini dalam berapa tahun? Itu setahun lebih, setahun gitulah. Oh, oke. Terus? Baru akhirnya selesai di leasing, selesai di leasing, istriku hamil. Oke. Hamil, jadi aku resign dari leasing. Ya. Karena istri hamil kan udah lama nggak dapat 7 tahun. Awak asik lala aja Kan, Om. Oke. Begitu dapat Terus? kita resign nih. Ya. Resign akhirnya setelah resign aku diterima di bank. Oke. Di bank di bagian KPR main. Bank 1 di KPR, bank 2 di bagian SME. Untuk pencairan yang besar-besar ya, no. Ya, terus? Cairan yang besar, mana nggak ada duitnya kan. Cair nggak ada Tapi yang itu kan bagian lemak itu, Om. kurang juga Om, nggak ada. Oke. Akhirnya aku bosan. Bosan juga, itu udah aku berhenti, resign, aku nganggur. Nah pada saat itu transportasi online lagi neneknya Kedan. Lagi naik. Lagi naik. Oke. Jadilah Si hijau ya? masih hijau. Si hijau ya. Si hijau. Belum si orange, belum si kuning, masih si ada. hijau kan? Belum. Oke, terus? Akhirnya aku pindah daftar ke driver si hijau, driver kereta ya kan. Kereta lumayan tuh. Kereta itu motor ya, kawan? Sepeda motor ya Oke, kan. terus? Nah, itu sekitar 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun. Om. Oke. 1 tahun tuh lagi pendapatan lagi gila-gilanya. Lama-kelamaan turun Om ya, Om. Udah nggak sesuai lagi nih. Banyak. Macam di Itu awal. turun karena banyak pesaing maker lain atau pesaing orang nih? Udah banyak pegawainya? Udah banyak mungkin, udah rame mungkin Brand lain? brand lain sama Orang-orangnya juga rame, oke. Jadi turun, udahlah aku berhenti lah Om. Oke. Berhenti, aku jualan burger Di? dekat rumah.
Sempat jualan burger ya? Sempat om, burger. Set. Jadi burger itu 6 bulan aja. 6 bulan? 6 bulan. Karena apa? Nggak sabar juga ya kan. Biasanya melala, jalan sana jalan sini om. Ini nunggu bola? Ini nunggu bola, pelengak-pelengok ya kan om. Ampun lah om ya kan om. Tahu kali muka aku tengok kan om. Iya. Memang mungkin basic dasarnya aku ini memang nggak cocok untuk jualan. Itu dia. Oke. Kan? Atau bisnis. Gitu. Akhirnya aku tutup om. Aku tutup, tarik lu. Selama 6 bulan itu ya? Aku tutup. Akhirnya itu tadilah, aku bilang sama istriku, aku kayaknya pindah aja lah ini udah, mau lagi kerja. Aku mau jadi ini aja lah. Coba mau jadi konten kreator. Konten kreator. Nah, pada saat itu kan YouTube lagi hype-hype-nya. Oke, YouTube lagi. Belum ada Reels IG, belum ada TikTok, belum ada. Oke, sebelum jauh ke sana, kita ngobrol. Memang Om pede di depan layar awalnya? Enggak juga lah om. Awalnya nggak juga? Awalnya enggak juga. Karena kan tidak ada basic untuk di depan layar ini Om. Nggak ada, Om, kan? nggak ada basic. Cuman kan? karena kita banyak jadi sales, mulut aja lah om, banyak gini ya kan om, banyak kicak. Nah, itulah modalnya kan om. Itu berarti muka tembok itulah yang harus diutamakan. Tuh, apalagi di saat kita sudah merasa kelaparan, nganggur, Semua hal dilakukan, tanggung jawab sebagai suami. Betul. Ya kan om, nggak bisa nih tidur rebahan ini. Oke. Itu dia, harus mulai nih, apa mau dimulai gitu kan. Terpikirlah, karena pada satu YouTube lagi ini, ya udah, ngomonglah sama istriku, mah kayaknya, udahlah bapak, ini ya udahlah, nggak usah jualan lagi lah. Jadi mau, ini ya om, mau, jadi gimana tuh pak? Kaget ya? Kaget lah. Anggapan beliau pertama kaget ya? Dan alhamdulillahnya kemarin juga kan istri kerja juga om. Oke. Iya. Nah, jadi mungkin membantu lah dia sangat support. Pendapatan lah ya. Dia sangat support. Terus? Jadi mungkin ini butuh waktu lah, nggak bisa langsung tiap bulan gitu kan. Tapi support pula orang rumah, biniku support om. Oke. Ya udah, tuh kan. Tapi pada saat mau menginjak ke food vlogger ataupun konten kreator, itu burger masih jalan? Enggak, Sudah tutup total? tutup total om. Tutup. Berani Om? Mau nggak mau udah. Kita jalankan hati udah nggak enak om, apalagi ya kan? Iya. Udah nggak ini kan? Kalau merasa hati udah nggak enak, apalagi ngapain lagi dijalanin ya? Udah stres, udah apa kan? Udahlah kayaknya liburan dulu lah, ya kan? Liburan keluar. Luar negeri? Oh, Saya pikir liburan keluar rumah. Luar tiap negeri hari ya, dong. Keluar rumah tiap hari ya, rumah. Ini yang luar negeri ya? Kemana Om? Ke Malaysia kemarin. Malaysia, oke. Terus? Nah, memang itu jalannya lah, memang om. Malaysia, jumpa pas libur di sana, jumpa sama kawan-kawan dulu yang aktif di pre-wed, di videografi. Oke. Nah, jumpa di sana. Ini temen Om yang tinggal di temen Om di Medan, tapi Medan. tinggal di sana. Enggak. Dia di Medan, cuman liburan ke sana juga dia. Oh, liburan ke sana juga. Oke, terus? Karena murah kan, Om. Ya. Dibandingin kita. Iya. Karena murah. Murah kali. Kemarin pada saat itu Neresia, kita cuma bayar 75.000 aja ya. Hypotek untuk bandaranya aja. Tahun berapa? Itu masih ada Airisia kemarin tuh kursi gratis. 2018 itulah. Oh. 2018, 2019. Ya. Itu masih ada kursi gratis kan. Ya. Jadi murah, kita cuma bayar 75.000, udah kita PP berdua. Oke. Nah, jadi kesana lah gitu kan. Jumpa sama kawan ini. Sama kawan ini jumpa di sana. Oke. Nggak sengaja jumpa. Iya, Om, dia kan kemarin tengok awak kan, wah ini paten mentereng ya kan. Ini kok udah dekil lusuh kali ya kan, Om. Oke. Kok kurus ya, Om. Iya. Apa sekarang di mana sekarang ya kan? Nganggur aku bilang. Jadi nganggur, jadi kegiatan Om? Nggak ada. Ada apa kegiatan? Awak tetap pre-wed, tetap inilah apa pernikahan. Oke. Sekalian nge-YouTube lah. YouTube. Nah, iya, ini channel awak banyak kan. Tunjukkan. Udah berpenghasilan nih. Udah YouTube aja Berapa lah. lama dia? 3 bulan, 2 bulan gitu ya? Kayaknya dia duluan tuh, Om. Dia duluan pada saat dia main itu, monet itu masih gampang. Pada saat itu ya, monetisasi Ya, belum ada artinya harus 1.000 Betul. subscriber dan 4.000 jam tayang. Dia sudah ini kan Om. Terus? Ya udahlah. Udah Om, bisa kita bicara. Ya udah pas main-main dia, Om bentar buat di konten aku lah gitu kan. Boleh. Dia tengok aksi aku ya kan Om. Buka tembok ini ya kan Om. Urat saraf udah putus. Ya kan Om. Lalu bilang, udah lo YouTube aja lah. Katanya. Memang aku pengen nge-YouTube gitu kan. Apa yang tak buat dia? Aku bantu.
Aku bantu Om untuk nanti aku yang ngambilkan semua, kayak videonya apa Om main aja katanya, berkicak aja. Katanya. Oke. Aku mau kuliner lah, kan lumayan bisa sekalian makan, bilangnya kan. Ya, setuju. Makan, bisa juga diundang. Yang kuliner ini kenapa? Kaki lima ini, dia bilang kenapa harus kuliner Om? Gampang, biaya nggak banyak. Jajanan 1.000 pinggir jalan ada. Kalau temen Om awalnya apa? Ya? Kalau temen Om awalnya apa? Dia mau traveling memang. Traveling, dia traveling Medan, Malaysia, tutorial dari bandara ke sini gitu. Medan, Bangkok gitu ya. Aku Tadi sini, Rep. Ntar ya, Om. Ya, Udah. Terus habis itu Om jumpa sama temen Ya. di Ngobrol. Malaysia tadi. Malaysia. Coba Itulah. sana tadi, terus Coba dia bilang, udah Om dah. Kita buat konten aja. Dia aja buat rencananya gimana nih Om? Mau konten apa nih? Aku sih pengennya kuliner aja sih gitu kan. Kuliner tapi aku pengen yang berkarakter. berkarakter. Oke. Berkarakter yang nggak biasa gitu kan. Kayak kenapa kuliner katanya? Kuliner murah. Bilang gitu. Karena kan kuliner ini pinggir jalan ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang 3.000. Betul. Ya Om, di saat bokeh kita bilang 1.000. Sekalian membantu UMKM ya. Bantu UMKM kan Om. Kita bantu UMKM di situ. Sekalian, kenapa nggak jalan-jalan Om? Banyak kali duitnya, banyak kali modalnya Om. Kita buat kontennya harus konsisten kan Om. Ya. Nah, jalan-jalan belum tentu seminggu sekali. Jalan-jalan pun butuh modal ya. Butuh modal. Sempat sebulan sekali. Sebulan sekali baru posting Om. Amsyong lah ya. Amsyong lah Om. Ya, Om. Udah kuliner. Jadi dia tanya karakter, aku pengen yang besarung deh. Besarung oke. Sama BPC terbalik lah. Karena kan kalau orang kita di Tapsel ini, atau orang kampung-kampung ini, aku tengok dulu, nenek aku kalau misalnya apa, besarung dia, pakai peci terbalik ya kan? Iya, isi. Nah, taruh di sini dah. Ide Santai. itulah yang akhirnya menjadi ikon Itu jadi ikon Om. jejak kuliner sekarang. Kuliner. Oke. Muncullah ini nih, nih sarung pertama kali nih Om. Inilah sarung pertama kali. Ini pertama kali, Oke. peci hitam sama ini. Berjasa berarti. Ini Om. Ini nggak dilelang ya. Ini masih dipakai. Iya, masih dipakai ya. Ini masih dipakai. Tapi Om kan sering videonya tuh pakai yang merah-merah izin Om, yang top apa? Ini merah, peci juga masih merah, ya kan? Ini baju putih. Baju putih. Baju putih. Wah, ini karena diundang podcast agak gaya sedikit lah. Lagi musim-musim lupa nih sekarang One Piece ya. Iya. Musim One Piece. Jangan diarahkan situ Om. Tahu lah Om sensitifnya itu Om yang di sana Om. Sebelum ini pun dia Om boleh tengok ke rumah aku tuh Om. Nanti bajuku rata-rata One Piece. Memang dari dulu memang penggemar One Piece. Iya. Penggemar Luffy Om. Makanya gue ya. Sekarang kok tiba-tiba kok ini. Gak boleh ya. Kali, Om. Itulah. Kayaknya peraturan itu dibuat dengan hati yang gak enak ya dibuat Om. Iya. Jangan Kalau takut. kita ini pecinta One Piece ya kan? Iya. Jangan iya. takut lah orang nggak salah ya kan Om. Betul. Tapi nggak tahu nggak bahas itu lah Om. Ya nggak usah. Aku pun takut. Jadi kita podcast hari ini kita sambil ngopi. Kebetulan gua ada teman gua juga yang ada kopi jual kopi, namanya Kopi Art ya kan. Dia di sana Kopi Art Coffee. Ya. Art Coffee dia menggiling mulai dari biji hingga halus dan segala macam. Menurut gua kopi ini memang benar-benar enak. Menurut gua ya. Nah, itu benar-benar enak. Nah, sekarang aku pakai kompor ini dan pakai dimasak di sini Om. Masak di situ? Airnya di bawah, kopinya dia di tengah-tengah. Dia nanti uapnya akan naik ke atas. Nah, ini sering kemana-mana dan sering tak bawa ke ngobrol-ngobrol sama temen, sering. Gak bisa sekali masak rendang itu. Biasanya aku masak rendang sekalian. Masak ayam, masak rendang itulah dia Om. Masuk frame. Mantap kali. Mau pakai susu atau murni? Murni Om. Murni ya. Udah tadi malam udah kena susu Om. Udah kena susu. Udah. Bismillahirrahmanirrahim kita nyalakan. Iya. Dah kan? Lah kan? Aduh. Kita edit dulu berarti ini. Gak ada nih. Om, lagi podcast gini buat malu apa Om? Udah, oke, ini dia nyala Om. Udah bisa. Sambil menunggu kopinya Matang, matang, masak ya kita dong. ngobrol dulu. Boleh. Ya kan? Jadi inilah dia Om.
Oke. Sarung pertama nih. Hmm. Tapi ini sekarang masih digunakan juga. Kalau ada Masih sering dipakai? Masih. Oke. Kalau ada permintaan brand, ada salah satu brand online, transportasi online. Nah, kan ada yang kok merah dia nggak bisa. Itu dia si Ijo nih yang sering nih. Oke. Si Ijo, aplikasi Ijo. Aplikasi hijau. Nah, makanya pas nih. Ijo dengan peci hitam ini. Oh. Itu dia. Iya. Kalau merah kan nanti dia kompetitor. Heeh. Nah, jadi inilah ke situ dia. Tapi dari mana ide Om kok bisa dapat peci merah, terus habis itu sarung merah? Sarung merah. Karena awak berpikir gini Om pertama kali, ini orang Betawi atau orang Medan? Betawi itu ikoniknya itu selalu pakai dulu ya. Dulu. Itu pakai peci miring begitu kayak Om, mohon maaf. Terus habis itu dibalikkan gini si pitung. Ya, betul. Ah. Tapi kalau pitung dia selalu lurus sih. Dia. Terlurus ya? Oh iya. Terus? Nah, kalau peci ini ku tengok Om, hitam pun dia bisa identik sama Betawi juga. Umum kan. Merah pun aku lihat di Google itu Betawi juga. Yang hijau pun Betawi juga. Tapi paling dia bedanya kalau Betawi kan dia ada kostum sendiri nih. Yes. Enggak yang bersarung seperti ini ya. Beda di sini gitu kan Om. Iya. Dia pakai kopel Betawi dengan ya khas Betawi lah. Betawi, oke. Ya, gitu ya. Kenapa ini merah? Kenapa ini ganti merah? Nah, kemarin konten aku kan Medan Malaysia. Terus tuh Medan Malaysia. Wow. Ya, itu dia. Nah, di Malaysia kemarin aku ada komen di situ kalau bisa Om, nah ke Malaysia nih janganlah pecinya mereng. Janganlah pecinya mereng. Oke. Nah, karena betul juga. Karena peci hitam bagi mereka itu kan sakral Om. Oke. Nah, peci hitam. Iya. Gitu ya. Terus? Nah, akhirnya aku ganti. Pada saat itu aku belum dapat pecinya. Nah, akhirnya aku gantilah deh. Ada scene pergantian kemarin di YouTube itu. Pergantian sarung hijau ini ke sarung merah. Itu dia ada kemarin. Aku pengen sarung merah lah. Cari warna merah nggak dapat Om. Ya, terus? Dapatnya ini warna agak keping-keping kayak gini, tapi agak merah udahlah ya Om. Udahlah, yang penting ada merah-merah jadilah ya. Iya. Bergantilah ini Om. Berganti. Ini satu lagi alasannya kalau aku pakai ini, aku pengen juga yang simple gitu. Nah, kalau kemarin aku ada drama kan, komedi dulu baru review makanan. Komedi dulu cerita komedi baru review makanan. Oh. Nah, karena tim kemarin itu aku agak susah dapat kawan TikTok kan untuk drama komedi Yang klik. ya kan, yang mau artinya betul-betul bertarung. Iya. Nah, ini aku bisa lama-lama nggak bisa buat konten. Jadi aku harus ganti karakter, warna sarung, yang tanpa komedi aku bisa main gitu. Yang jadi tanpa langsung komedi bisa main, oke. Nah, langsung vlog aja, langsung ngomong dablub, langsung review makanan. Oke. Gitu. Terus? Gantilah ini. Nah, peci kemarin masih warna hitam waktu pergantian itu. Oke. Nah, baru adik kemarin almarhum adik di Jakarta, Bang, ganti aja pecinya ke merah. Iya belum dapat nih, Bang. Udah aku kirim di sini banyak jual. Oke. Dia dari dialah peci merah ini dia kirim, jebret, makanya jadi merah sama merah. Dari situlah dia awalnya timbulnya. Dan kemarin waktu dia kirim pecinya, dia balik ke Medan nggak sempat jumpa. COVID nih, nah, dia kena COVID, meninggal. Teringatnya dari komedi ke food vlogger itu kenapa? Itulah biar beda Om, ya kan? Artinya nggak langsung ke makanannya, ya kan Om? Iya. Ada komedi-komedi sedikit lah, gitu kan Om? Awalnya bercampur. Ya bercampur. Awalnya bercampur dengan komedi, terus habis itu dengan makanan. Makanan, review, closing komedi. I see. Jadi nggak hanya makanan aja, dikolaborasi antara cerita komedi sama review makanan. Oke. Seperti itu. Awal-awal mau naikkan video, tentu dong Om, nggak ada yang mesen dulu dong. Nggak ada. Sebagai food blogger awalnya Nggak ada. Nah itu apa yang dinaikkan videonya? Apa yang dinaikkan Om? Waktu ngambil video, yang mau naikkan ke YouTube, mau naikkan ke IG itu apa? Bantu UMKM tadi? Ya. Meskipun itu nggak dibayar. Meskipun nggak dibayar. Karena kita kan di sini ibaratnya ya kita
keluar modal bangun usaha kita sendiri, Om. Oke. Wajib keluar modal. Apapun itu wajib keluar modal. Nah, kita mau seperti ini. Artinya Om itu kan butuh konsistensi di situ. Ya, Nah, mempertahankan konsistensi itu susah, Om. susah emang. Susah. Iya kan? Susah. Makanya kemarin sampai kawan aku nyerah, dia nggak bisa konsistensi. Iya. Terakhir kami tinggal berdua aja sama kameramen, sama kawan aku itu. Oh. Konsistensi. Waktu setiap hari apa kita udah set semua itu. Dalam seminggu tuh berapa kali harus buat. YouTube tuh harus minimal seminggu sekali, tapi kita seminggu 2 kali. Kalau Seminggu bisa, 2 kali. Seminggu 2 kali. Naik tayang. Naik tayang. Itu dia. Om. Seminggu Naik 2 tayang. kali naik tayang. Artinya kalau mamanya sebulan Om punya 8 video untuk 8 naik tayang video. ya kurang lebih Iya. ya. Itu awal-awal. Awal-awal. Oke. Pertama kali dapat job untuk food vlogger itu di mana? Jobnya sih pertama kita bayar nih Om. Nah, betul ada yang nengok tuh, ada yang udah tempat aku yuk barter. Nah, Barter apa? Makanan. Oh. Makan menu, Yes. mereka barter menu, kasih menu, kita buat video. Namanya kita di awal, ya sudah. Ya Om kan, kita hajar aja. Namanya video-video di awal. Awalnya itu barter menu tadi. Barter menu. Oh. Itulah. Pada saat berapa video sudah Om udah dibayar? Kalau nggak salah Ada sampai kemarin 10 20? nggak sampai Om. Nggak sampai ya? Di 8 atau di 6 video tuh, 6 atau 8 video kita udah mulai berbayar. Sudah mulai bayar Dipanggil. ya? Oh. Sudah mulai dipanggil Om. Itu dia bayar. Pertama kali di mana? Pertama kali di mana ya? Aku lupa sih nggak nengok itu ya Om ya. Mana dia berbayar? Aduh lupa aku. Dia antara 6 sampai 8 tuh baru dipanggil gitu. Baru dipanggil untuk dibayar ya? Dibayar. Om, hampir 1000 video. Dan disuruh Om ini ya mengingat yang mana pertama kali ya. Tapi itulah Om penghasilan pertama kali Gitu. dari food vlogger itu. Iya, betul ya Pak Blogger Om. Proses Proses. tidak pernah mengkhianati ya. Nggak Hasilnya nggak pernah mengkhianati. Iya. Iya. Betul, itulah dia. Memang perlu konsistensi di sini. Mau wangi kali nih Om. Wangi kan Om? Penasaran ya. Udah. Sebenarnya Medan itu Om banyak orang-orang yang tengok kopinya Om. Ini masak gini aja ya. Masa gini aja Om. Masa Ya cari-cari. uap dia yang naik Om. Mau? Iya. Nengok aja kan Om. Nengok ya. Kalau mau. Sini duduk sini tengah. Kalau mau kita bonceng ya kan tengok ini. Sini duduk sini tengah ya Om. Kita suguhkan Om, kita suapin ya Om. Iya. Ini kopi Kaart. Ini Om. Wangi Om. Tengok nih Om ini ya. Sampai pakai sarung juga nih, pakai pecil balik Ngikutin juga. awak, Om. Ngikutin. Luar biasa, makasih Om ya Om. Luar biasa. Ini kopi Gayo. Oh ini gayo Om. Ya, yang aku pesan yang Berarti- barusan tadi itu kopi Mandeling. Takengon. Ya. Takengon ya? Ya. Waduh. Ada kulkas dalam mulut nggak Om? Aduh. Alhamdulillah. Bisa Mantap. merasakan pagi-pagi kopi ini. Tanpa gula. Kayak gini ngobrolnya rokoknya nggak bakal selesai-selesai nih. Selesai nggak apa-apa Om. Yang penting nggak apa-apa ngerokok ya, Om. Tapi kalau nggak ngerokok Om bilang, udah lah. Pahit ya Om. 5 Cepet-cepetan ya podcast ya. 5 menit aja Om. Om tanya namaku. Namaku Rinto Arahap, tapi aku bukan artis. Udah selesai. Pulang. Pulang udah. Pulang udah. Bisa ngerokok, bisa ngopi kayak gini tuh yang penting Om Awa ya Om. Oke, lanjut Om. Apa Lagi. pertama kali modal untuk jadi food vlogger? Tentunya kalau kita di depan layar itu yang paling penting adalah PD, Pede Om. ya kan? PD. Yang kedua adalah kreativitas, Kreativitas, ide. ya kan? Nah, Om bukan orang yang di depan layar awal-awal. Bukan, aku biasanya orang belakang layar Om. Yes, orang sales yang pandai cakap dan segala pandai cakap macam itu gitulah aja. ya. Nah, tapi kok bisa berdedikasi di depan layar? Kalau udah lapar, udah pengangguran, nggak ada penghasilan, ya nggak bisa jadi bisa. Yes, Betul nggak, Om? itu dia. Berarti adalah ya Allahnya Robby. Allahu Akbar. Nggak. Oke, geng. Udah pulang balik. Ini berarti aku harus ganti apa aja lah ya? Ganti peci aja lah ya? Boleh lah Bang. Kayaknya ngeri kali kayaknya apa ini yang merah ini. 3 kali kesalahan 3 kali. teknis gara-gara peci merahnya Om Rianto. Ya Allah Gila ya nih. Robby. Aku kita ganti coba, aja lah. Kita coba Pakai hitam. ganti yang warna hitam. Apakah kesalahan teknis ini akan datang Gila. lagi? 3 kali nih.
Mati lampu top hidup, mati lampu hidup. Aduh, mati hidup. Saya ganti ya. Itu betuah. Ini tantangan buat orang editing gua nih. Editing gua Bingung. pasti pening. Nah, Biar siap-siap lah bingung. kau ya. Nah, oke Om, lanjut Om. Ya, apa lagi? Mau dilanjut apa? Mau tanya? Ngobrol lah kita Om. Gara-gara mati lampu dia lupa. Apa yang mau ngomongin lupa gara-gara mati lampu ya? Yang belum kutanya tadi kan kita ngobrol-ngobrol Om. Oh. Om kan tadi ada bicara ngobrol terkenal sampai di Malaysia. Bukan terkenal ya, pernah tik sampai ke luar negeri. Ya, Malaysia. Kok bisa rezekinya sampai ke sana? Namanya rezeki nggak tahu kan kemarin kan Om YouTube. Jadi karena kemarin masih murah tiket ke sana, udahlah sekalian memperkenalkan kuliner yang di Medan sama Malaysia. Oke. Nah orang Malaysia sering ke Medan, Medan sering ke Malaysia. Nah kita ambil kuliner di sana. Tampil juga Om. Nah alhamdulillah respon di sana bagus, ya kan Om? Oh, oke. Bagus. Sudah sampai akhirnya sebelum COVID itu ada yang mau pakai kita untuk tiket udah disiapkan, hotel disiapkan, kuliner disiapkan sampai akhirnya COVID lah di bulan 3 tahun 2020. 2020 bulan 3 tuh kan. Bulan 3. Itu langsung batal semua. Batal, tiket batal semua. Angus tiket. Oke. Tiket nggak angus, tiket bisa di-refund ke ininya, ke maskapainya. Ke maskapai. Nah, Oke. tapi semua planning sana udah hancur, udah angus lah gara-gara COVID kemarin. Setelah after COVID, udah batal Om. Dia pun hotelnya tutup, tempat kuliner juga tutup, ya kan Om. Ya udah kita Sampai mulai sekarang tapi Sampai ada sekarang. yang masih berminat yang di Malaysia. Alhamdulillah Om. Sampai sekarang. Kok bisa sampai ke sananya Om? Mungkin nengok sarung tadi ya kan Om. Berarti karena cosplay Om ini, ikonnya ini Atau- yang akan menarik mereka ke sana. Ya, nah satu lagi juga nggak tahu juga Om. Mungkin karena apa ya? Mungkin orang Medan sering ke sana. Oke. Jadi mereka menarik mungkin. Menarik aku mungkin sana buat konten biar menarik orang Medan ini loh. Di Malaysia ini ada ini. Nah gitu juga kan Malaysia sering juga kemarin nih. Nah orang Malaysia tuh taunya kalau makan di sini tuh karena Medan ini mereka berpikir nih semuanya nih nggak halal gitu loh. Oke. Nah, jadi kita perkenalkan di Medan ini juga ke Malaysia. Ternyata di Medan ini juga rata-rata halal. Itu dia. Banyak yang halal juga. Itu dia. Jadi itu, geng, kalau umpamanya kalian mau ke Malaysia atau mau menjejaki food vlogger, artinya pangsa pasarnya itu bukan hanya di Medan ya Om. Kalau bisa, bukan hanya di ya, Om. Indonesia. Jadi kalau umpamanya mereka, dan sebenarnya Malaysia itu juga menarik perhatian sama food vlogger kayak seperti Om Rianto ini. Iya, Rinto, Om Rinto. Oh, Rinto. iya Rinto Harahap, sorry. RINTO. Rinto Harahap itu kan Rinto. penyanyi kan Om? Iya, yang ini versi lain aja. ini versi berseraknya nih Om. Aduh, tarik lagi. Aduh. Jadi pangsa pasar kalian itu bisa sampai dari Malaysia juga karena untuk menarik perhatian mereka. Dan apa sih namanya banyak teman-teman yang dari Medan ini melancong ke sana. Ya, Ya betul, kan? Om. Dan Om lah sebagai pemasarannya yang ada di sini. Sebenarnya aku pengen juga Om keliling Indonesia Om. Ya kan. Oke. Berharap ada sponsor aja yang mau sponsor ya keliling Indonesia ya kan Om. Tapi teringat Om masuk Trans 7. Iya, tapi Iya kan? aku khusus Medan Om. Sama-sama Ihsan kan waktu itu kan? Bang Iya, Ihsan kan? betul. Udah terkenal di mana-mana Om Enggak sampai lah, Trans Om. 7. Belum Om, masih biasa Om. Jadi selain Trans 7 kan banyak itu grupnya Transcorp itu. Ada beberapa kemarin sama Ena apa Ena bikin Ena. Enak bikin enak. Ya sama kemarin juga dampingin Secret Story juga Om. Oh. Seperti itu. Iya. Kalau bisa sih pengen keliling Indonesia, Om. Ada sponsor ya kan Om, ada sponsor bisa keliling Indonesia. Tapi kalau misalnya kita pakai kantong sendiri akomodasinya, transportnya mahal kali misalnya ya kan Om. Jadi berharap lah ada sponsor ya. Karena cantik-cantik kalinya Om. Pemandangan kita juga dia cantik Indonesia ini ya kan Om. Kemana? Harapan, pasti ada harapan dong mau kemana gitu. Kalau ditanya kemana, kalau misalnya aman di Raja Ampat, pengen nelipon Raja Ampat ya, main Raja Ampat ya Om. Bagus ya sempat ya. Raja Ampat Om, Jogja, Bromo ya kan Om. Kalau Raja Ampat sih nggak cocok buat food vlogger. Kenapa Om? Mancing mania yang cocok. Masih mania ya? Iya. Om dulu Ngeput dulu ya, sekalian mancing habis itu. harusnya kerja sama mancing mania, ya kan? Masak di situ. Masa di situ? Itulah jurusannya di situ. Situ ya? Iya harusnya dong. Ya. Mudah-mudahan Raja ya. Ampat. Raja Ampat ya. Maksudku biar didengar. Dengar ya gitu.
Tapi aku udah terima kasih kali Om sama pihak Trans 7 ya. Asik. Terima kasih banyak Trans 7. Lain kali awak juga diundang lah Om. Awak ngambil kamera aja. Undang segenap. Aduh, supaya Iya. Bakar lagi. Asik. Tarik Om. Tarik. Untuk mencapai 20.000 lebih 24.000 untuk follower, ya lah. YouTube. Mau IG, mau YouTube segala macam itu kan perlu proses. proses Om. Ya dong. Ya, Untuk ngambil 1.000 saja menurutku itu agak susah. luar biasa, susah. Luar biasa. Iya. Dan apalagi Om dari orang yang bekerja di banking tadi, masuk usaha leasing, tadi, iya kan? Terus terjun ke food vlogger. Iya dong, berarti kan gak ada pendapatan Gak ada, bulanan di situ. gak ada. Mantap lah. Bagaimana reaksi keluarga? Ya, istri syukurnya support. Biniku support kali dia. Karena mungkin yakin sama keputusan aku, alhamdulillah dia support. Itu aja yang penting Om. Kalau pendapat yang lain sih aku nggak ini kali ya. Kalau orang tua aku sendiri sih mereka support selagi itu apa ya udah mereka support. Nah itu dia ada juga sih yang nggak percaya, artinya yang inilah yang alah mau apa ya kayak gitu, mau jadi apa gitu. Jadi ya, Ada serangan dari eksternal internal dong. eksternal ya pastilah, Iya kan, Om? pasti. Cuma karena memang kita udah tekad, kita memang bukan untuk main-main, kita memang untuk keluarga, insya Allah ada sih jalannya. Cuman ya prosesnya ya tahankan lah ya kan Om. Prosesnya tadi Prosesnya tahankan. Ya. Artinya konsisten Om upload Konsisten. setiap hari itu. Upload setiap hari, ya kan Om? Iya. Upload setiap hari. Nah YouTube itu kemarin tuh aku posting tuh seminggu 3 kali, 2-3 kali dalam seminggu. Om. 2-3 kali dalam seminggu. Dalam seminggu. Oke. Nah, itu dia. Terus seperti itu. Sampai akhirnya Instagram posting tiap hari, TikTok juga posting tiap hari. Sekarang ini YouTube hidup panjangnya memang nggak sempat lagi dikerjakan ya kan Om. Itu dia. Concernnya ke IG. IG sama YouTube Short. Oh YouTube Short. YouTube Short tetap. Nah video panjang saat ini memang apa? Waktunya Om udah nggak dapat lagi dia ya kan itu dia. Karena saking sibuknya ya. Iya. Itu Kalau dia. dulu saking banyak nganggurnya. Banyak nganggurnya. Ya. Sekarang saking sibuknya ya. Sibuknya. Itu dia. Sibuk. Satu hari pasti naik ya sekarang. Kalau IG dia 2 hari sekali minimal Om. Tapi nggak juga, kadang kemarin ada 5 hari nggak posting Om. Karena sibuk juga kan? Karena sibuk tadi. Karena sibuk. Jadi mau ini sibuk di sini ada undangan, sini ngerjain ini kan Om kan. Jadi kalau umpamanya Om Rinto nanti secara 5 hari nggak posting berarti sibuk. Berarti sibuk. Itu dia Om. Jadi kalau seandainya posting berarti nggak sibuk. Berarti nggak sibuk. Banyak nganggur ya. Banyak nganggurnya. Ya kan? Butuh endorsan. Butuh endorsan. datang dong endorse gitu ya. Waktunya fleksibel aja Om. Artinya ya, udah posting tetap aja ada kerjaan yang sebelum-sebelumnya harus diselesaikan kan. Oke. Yang kita selesaikan Om kena serang kita ya. Om, kan? Iya. Gawat kita nggak sesuai janji katanya ya Om. Betul. Lebih enak mana Om? Kalian ya, tengok nih. Lebih enak mana? Kerja yang dulu atau kerja yang sekarang? Om enak mana? Yang dulu apa yang sekarang? Apa yang sekarang? Kalau aku Om lebih enak sekarang. Sekarang. Iya, bebas dong. Bebas, nggak ada Maksud tekanan. aku tidak ada bangun jam 8 pagi, berangkat jam 8 pagi. Ya, betul. Ya kan, pulang jam 5. Sekarang ya suka-suka aku. Ya, betul. Nggak ada kena ketok ya kan Om, nggak ditanya target. Nggak ada tanya target, nggak ada nanya report. Iya, ya kan. nengok atasan awak dulu macam nengok bawah ya Om. Apalagi akhir Freestyle bulan. ya kan. Apalagi akhir bulan ya kan. Iya, akhir bulan ya kan Om. Ya udah jelas kalau sekarang sih aku lebih enak sekarang Om. Itu dia, Oke. kan. Artinya ya alhamdulillah ya sudah menikmati apa yang ku kejar selama ini lah, yang ku kerjain selama ini kan Om. Itu dia. Kalau awal-awalnya merintis ya kita masih berpikiran, enaknya lah kalau kerja nih ya udah jelas gaji bulanan. Awal-awal ya. Ya Om. Artinya nggak gampang kan kita masuk pekerjaan itu. Wah biasanya tanggal sekian aku gajian ya kan Om. Iya. Kan, Om? Ini nggak ada lagi, harus memang betul-betul berjuang kan Om. Nah sekarang alhamdulillahnya ya, alhamdulillah Om udah menikmati. Oke, kan, Om. maaf Om. Mulai terjun pertama di food vlogger, sampai berapa lama waktu yang dibutuhkan Om bisa dapat endorsement? Oh kemarin tuh nggak salah ada sekitar 2 bulan.
2 bulan sudah mulai dapat om. 2 bulan itu 2 sudah bulan. ada yang mau endorsement. Sudah endorsement itu dia om. Nah, selama 2 bulan inilah proses tadi itu ya, Proses. jatuh bangun gitu ya. Tapi jatuh bangunnya nggak 2 bulan itu juga om. Terus-terusan jatuh bangun selama 2 tahun lebih itu om. Jatuh bangun. Terus proses. Itulah yang dibutuhkan tadi konsistensi om, itu harus Konsisten. tetap tahan Ya. dan eksternal internal itu pasti banyak lah ya. banyak yang lah, Om. ngomongnya Gila. ngapain kau gini, ngapain kau gini, ngapain kau ngapain gitu kayak ya. gini, bagus kerja segala macam. Kerja kau. Kayak ada ngomong kayak gitu, kerja kau, makanya kerja kau gitu ya. Iya. Ini juga kerja loh, cuman beda bidang aja. Iya, Semua yang masih lowong itu namanya kerja. setuju. Iya bener om. Setuju. Kan? Setuju. Nah nggak harus di kantor gitu, nggak harus kita jadi PNS atau karyawan. Dengan begini pun namanya kerja, cuman beda bidang aja. Oke. Bener nggak, Om? Oke. Dulu minimal beli makannya cukup ya kan. Iya. Sekarang beli mobilnya udah cukup ya. Amin, Iya dong. mudah-mudahan, amin. Ini tadi udah dibahas nih, jangan bahas masalah apa ya. Ini bilang juga, aduh. Kan ya Kedan. Gitu. Aduh. Namanya Om Rinto. Boy, siapa yang nggak kenal di Medan ini? Dulu, kalau kita sudah bahas ini dulu untuk cari apa namanya ngerebus nasi aja, aduh susahnya nauzubillah ya kan. Sekarang gila, susah mau ngerata duit di mana ya kan? 3 bulan diblokir kalau nggak aktif. Iya. Sekarang nggak mungkin diblokir ya kan? Banyak kali ya. Masa-masa blokir ini udah simpan uang dalam tanah ya. Takut kita ya kan. Iya. Kemarin umroh, jadi aku ngeliat kan apa sih namanya video-video Om umroh ketemu sama Bapak Pasya Ya, Bapak Saul. Itu janjian sana? Enggak Emang udah janjian. kenal Kian? Enggak ada. Oh, enggak? Sama-sama jumpa di toko aja, entah beli apa kemarin itu. Oh pas papasan? Papasan di toko yang sama, entah beli apa, entah beli minyak wangi, entah apa kemarin, nah jumpa di situ. Aku nengok videonya humble juga beliau ya. Belum. Maksudnya mau dengan di podcast apa di videokan gitu mau dia humble juga beliau. Humble. Ya pelajaran lah ya, Om. Mudah-mudahan macam dia juga humble ya kan, Om. Nggak sombong ya kan. Dan rajin menabung. Tapi kan lagi nabung bahaya 3 bulan. No, Ini jangan diungkit lagi. Nanti kita kena lirik nanti kita. Ayo menabung katanya ya kan, Om. Iya. Menabung nggak pun salah. Iya. Umroh dibayarin Om sama sponsor. Enggak Om, enggak sama sponsor. Umroh tuh kemarin ya jujur gue bilang ada yang suka mungkin ya, berbagi rezeki. Alhamdulillah aku diumrohkan kemarin Om. Oh bukan dari sponsor ya? Enggak. Dia pribadi, dia ingin berbagi rezeki mungkin. Dia suka nengok sarung awak mungkin ya kan Om. Iya. Makasih lah. Icon tadi ya. Icon tadi kan Om. Mungkin Jadi memang kalau mamanya kita mau berbidang broadcasting ini memang harus ada icon rasanya ya. Yang membedakan dengan yang lain. ya kan? sebenarnya sih itu Om. Biar nggak sama-sama yang lain kan Om. Ada bedanya nih. Ada bedanya ya kan Om. Ada bedanya. Di Malaysia kemarin endorse juga? Ada sponsor juga? Sponsor juga? Yang seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu itu ya. Itu. Banyak Sponsor. kali sponsornya nih. Iya, belajar Om. Orang yang hidup dengan sponsor ini Om Rinto inilah. Ngeri. Amin, mudah-mudahan. Jalan-jalan ke sana disponsori. Mudah-mudahan dong. Kan? Makan ke sana disponsori. Amin. Kecuali bukan kebutuhan dapur ya. Kebutuhan dapur sendiri dong. Sendiri lah. Sponsor juga. Mau tahu sponsor masuk, mau kirim bayam, kangkung ya kan Om. Siapa yang mau ya kan? Siapa yang mau ya? Nama tokonya apa ya kan Om? Iya. Kita naik kan ya kan Om. Oke. Mengingatkan Om pastikan kalau food vlogger ataupun kita berbidang di broadcasting ini seperti halnya seperti kita bekerja, ya kan? Umur semakin naik. Gak ada bermimpi untuk buka broadcasting sendiri khusus untuk di Medan mungkin? Iya, kalau itu pasti ada lah Om. Atau ngajari teman-teman Medan kan siapa tahu Pasti- mau ini Pasti juga. ada Om. Kalau ngajarin artinya enggak lah Om. Oke. Enggak. Mungkin lebih ke sharing ya. Kalau ngajarin enggak ya? Sharing ya. Sharing. Sharing ya. Nah, kalau ngajar itu tingkatannya udah tinggi kali itu ya kan Om. Wow, Om terlalu merendah. Enggak, Om, betul. Kalau ngajarin itu kita tingkatannya udah tinggi udah. Oke. Tapi kalau berbagi sharing, aku sih oke Om, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk ngajarin, Ada nanti
kan Om semakin mungkin maaf ya Om semakin tua kan ya. Ya. Jadi adalah transisi estafet mau diturunkan ke siapa gitu. Apa tetap langsung ke food vlogger atau mau pindah yang lain? Kalau itu paling nanti Om anak lah Om yang teruskan. Kalau misalnya anak, kalau misalnya sudah besar. Tapi kalau misalnya enggak, paling kita carilah kawan nih Om yang otak sarafnya itu udah terbuka ya kan Om. Otak sarafnya terbuka atau otak sarafnya putus? Itu dia, udah terbuka dia putus lah udah kan Om. Udah terbuka gini dia sarafnya Om. Nah, udah terbuka dia putus. Maksudnya adalah putus itu tahan malu. Tahan malu, buka tembok ya kan, berkarakter. Kalau ada. Ya. Kalau enggak ya gimana kita bilang ya kan Om kan. Oke. Yang penting namanya kita usia kan namanya juga makanan pasti nantinya kan banyak kali pantangan Om. Nggak boleh daging, nggak boleh ini ya kan Om. Kolesterol lah ini. Itu dia walaupun umur saat ini udah 18 tapi kan menjaga juga nih Om. Ya kan Om? Iya. Umur 18 ya? 18. Iya. Makin tua umur 20 gitu. Iya. Jadi kalau nge-vlog, itu kan makanan kan banyak itu. Aku tengok tuh Om tuh. Iya. Gila ada berapa piring itu kan? Ya. Satu meja bahkan penuh gitu. Bisa sampai 10 atau 8 menu. Habis itu sama Om? Kalau kemarin nih ya selesai Om. Tapi kalau sekarang ini, belakangan ini, udah ini laku apa? Paling dihabiskan sama tim Om di situ. Oh. Karena kan kita mana tahu Om, nengok walaupun ada jangan makan ini banyak kali. Nengok kayak gitu di meja tuh enggak surah aja Om. Iya ya. Tahu lah model rakus juga kan ya Om. Kalau makanannya kan enak pula tuh Om ya kan Om. Iya. Gas lah Om, ya kan? Itu dia, dibantulah sama tim. Habis. Oh. Dan itu pun pasti kan cuma dalam satu take cicip, gitu kan. Cicip. Iya. Habis take kipas. Ya bilang kan Om. Rame-rame ya. Rame-rame. Iya. Mobil yang mana gas tuh. Kenapa Om? Ya kita kan senang juga Om kalau misalnya kita itu bisa menghabiskan menu yang dikasih sama penyedianya ya. Kita kan senang Om. Kita habiskan. Kalau nggak habis kan sayang juga mau bajir. Oke. Ya, ataupun kalau misalnya apa ya udah bungkus aja, boleh nggak dibungkus biar nanti di rumah atau baru dimakan. Artinya jangan sampai dia mau bajir loh. Itu dia. Memang kita di situ konten vlog, tapi kita usahakan kayak mana ini jangan sampai mau bajir loh, gitu. Iya. Itu dia. Kalau bisa habis tempat bagus gitu. Jadi yang manggil kita pun senang. Makanya dihabiskan. Betul. Dan sama kita pun ini nggak jadi dosa mau bajir kan. Walaupun ini buat konten. Dia mau bajir, ini nggak boleh. Atau kalau misalnya apa nggak sanggup lagi, Kak minta tolong bungkuskan aja ini. Karena setiap yang sudah kita makan itu nggak habis Om. Dibuang. Kalau misalnya ditinggalkan, kan dibuang Om. Dibuang iya. Nggak mungkin dimakan kan Om. Sayang ya, mubazir kan Om. Betul, setuju. Yang punya kedai pasti kecewa juga kan Om. Iya. Udah bagus, ya bungkus aja. Biar aja dibilang memang nggak ada malunya bah. Udah ini dibungkus pula lagi bawa pulang. Mana tahu ada ungkapan seperti itu, kita menghindari jangan sampai ini mubazir. Itu dia. Nah di rumah bisa kita makan. Iya, betul. Apalagi yang cuma kita sendok belum kita sentuh, kan bisa dimakan lagi nih. Ya, daripada kebuang ya. Daripada terbuang. Mubazir. Itu dia. Nggak mungkin lah ditinggal Om, nanti itu pasti terbuang tuh, nggak mungkin dimakan lagi tuh. Iya, setuju lah pasti. Itu dia sebenarnya. Pasti. Tapi kalau aku nengok konten Om ini kan nggak selalunya food. Enggak Om, obat nyamuk udah ada, obat nyamuk. Masa Om? Obat nyamuk, iya. Obat nyamuk apa Om? Obat nyamuk, nomos. Kayak mana makannya? Nomos. Kunyah aja. Jadi Om kan sebagai orang yang bidang di food vlogger, selalu merasakan mereview makanan, enak ya kan, oh dagingnya begini, anunya begini. Nah obat nyamuk piye? Kalau obat nyamuk? Itulah bangun di obat nyamuk. Tapi namanya job Om ya kan Om. Yes, namanya diambil. job ya kita ambil, itu dia. Oke, konsep videonya? Konsep videonya yaitu kita drama, banyak nyamuk, baru kita perkenalkan nih produknya, fungsinya, kelebihannya, dan itu dia apa? Dapat dibeli di mana gitu. Jadi seperti itu. Seperti itu sih. Enggak kita obat nyamuk, ikan nyamuk kita kunyah. Oh ini rasanya sedikit manis. Ada kandungan belacannya sedikit. Iya. Minum dulu kasih semprot. Enggak. Kacau gitu tuh. Iya. Setelah obat nyamuk apa lagi? Selain food? Alat rumah tangga ada Om. Oh, ada rumah tangga. Rumah tangga, pabrik perabot ya kan Om. Ada juga. Jadi alat rumah tangga apa Om? Karpet. Udah rayap? Enggak, karpet Om, karpet. Ya kan?
karpet, ada ambal lah, bantal lah, ya kan, Om, segala macam lah itu dia. Perabot tuh kemarin tuh apa lagi nih? Masuk nih, Masuk lagi. Masuk ini, Sini, duduk sini, tengah sini, disuapin. Pak, izin nggak berani dia, Ini takut sama disuapin. pacarnya. Iya. Nanti takut terkenal, katanya, Kan gampang cari cewek lagi dia. Kalau terkenal. Asik. Oke, lanjut, kemari. Perabotan, Om. Jadi ada kemarin tuh pabrik yang bisa melayani pembeli, nggak hanya dia bentuknya grosiran, tapi eceran juga mereka. Jadi itu tadi mereka menyampaikan bahwa di situ bisa bukan hanya grosiran, tapi eceran juga bisa. Oh. Itu dia. Dan perabot-perabotnya seperti ini loh, gitu kak. Mejanya. Brand-brand minimalis. terkenal, kayak kereta berjaket hijau, masih endorsement juga. Masih, Om, untuk produk mereka. Perusahaan Untuk sebesar promo. itu ya, Iya, itu masih melakukan endorsement ya. Iya, tuh. Supaya apa? Supaya konsumen tadi nggak lupa, Om. Nah, jadi udah perusahaan besar aja pun masih iklan. Padahal nggak usah pun iklan udah laku sebenarnya kan, Om. Betul. Tapi tadi supaya konsumen tetap ingat dan tidak lupa. Karena apa? Persaingan dunia medsos ini, aku bilang kan ngeri kali sekarang nih, Om. Kita jualan selop aja pun udah main di sosial media, kita jualan selop. Iya. Itu dia. Iya. Jadi ada jualan selop satu nih, dia nggak main media sosial, hanya berharap orang datang. Ini akan kalah nantinya, menurut aku ya, sama orang yang jualan di media sosial. Oke. Itu dia. Karena orang nggak kenal ini kan, Om. Jadi dia terus post di media sosial. Nah ini kan pasti beda nih, Om, pendapatan dari yang dia nggak main media sosial sama yang media sosial. Kalau menurut aku kalau salah, tolong dikoreksi, Om. Ya, kan? Iya. Karena memang zamannya sekarang zaman media sosial. Kan? Betul, broadcasting yang paling banyak ya. Broadcasting. Iya, main YouTube, main Facebook dan segala macam. Tapi food vlogger yang di Medan ini cukup banyak loh. Banyak. Dan Om, mohon maaf ini Om, jadi termasuk itu kompetitor Om dong? Enggak, Om. Itu aku nggak pernah menganggap mereka kompetitor. Oke. Tuh, artinya jangan pernah anggap mereka kompetitor. Ya berkawan aja, anggap itu kawan udah selesai. Kecuali ada yang nggak mau berkawan ya udah nggak usah berkawan. Kalau nggak kawan tetap kawan. Iya. Jadi sesama food vlogger itu masih termasuk kawanan lah ya. Kawan, semua tuh kawan, Om. Semua tuh kawan. Info mereka pun memberikan info dan segala macam lah ya. Mereka pun mau kasih info juga mereka mau gitu kan. Sharing pun mereka mau. Jadi artinya pertukar pikiran, saling banyak belajar juga sama mereka. Tapi gitu kan lah jumpanya di acara-acara itu jumpa sama mereka. Oke, acara apa? Seperti kemarin tuh Bajar sering jumpa sama mereka. Bazar pun minta endorse juga ya? Ya, dia ada ngundang influencer tuh paling nggak 20 influencer, 15 influencer. Nanti jumpanya di situ. Nah, ya bagus juga. Jadi disitulah yang nggak pernah jumpa bisa jumpa, yang nggak pernah jumpa bisa jumpa di situ kan. Bisa kenalnya di situ gitu. Jadi kalau misalnya nganggapnya kompetitor, ya susah lah kita, Om. Ya kan? Kalau kita nganggap kompetitor nanti nggak maju-maju kita, Om. Iya, benar. Om, dicoba Om. Iya. Ini apa nih, Om? Bakso Kojek. Bakso Kojek. Nah, menurutku bakso Kojek ini enak. Dan dia, aku sering langganan sama dia. Ya. Ya kan? Dia itu jual di mana, Rip? Karya Bakti ya? Karya Bakti, di Simpang Karya Bakti. Johor. Karya Bakti Johor. Nggak ada lebih jauh lagi, Om. Ini posisinya di ring road, beli di Karya Bakti Johor ini, Pak. Luar biasa, Pak. Tapi itu, Om. Itu karena enak ya, Om ya? Karena enak. Jadi menurut saya enak, ya kan? Aku juga di sini mau membantu UMKM. Ya sama kayak Om lah ya, kurang lebih lah ya. Sama kayak Om membantu UMKM. Jadi menurutku enak, izin Bang ini ku naikkan. Gitu Om. Menurut saya enak ya. Iya. Nah, saya tidak tahu karena lidah kita berbeda. Ya, namanya enak tuh lidah masing-masing, Om. Yes. Ya kan? Nah, ini ku promosikan memang dia di Karya Bakti di Simpang apa Rip? Di Simpang Karya Bakti itu ya, masuk dari Karya Jaya ya. Johor. Nah, dia pas di depan toko itu kan, pas dekat simpangnya situ. Simpang Karya Bakti masuk Dari Karya Jaya. Masuk kan, mau arah ke Karya Wisata. Ya. Nah, itu ada simpang 4 di Karya Bakti itu. Ya. Nah, dia di simpang situ. Di simpang itu. Iya. Namanya apa, Om? Nggak ada dia ya. Bakso, Mas. Bakso. Oh, jenggot. Oh, yang kumis ada di petisa nih jenggot ya. Iya. Yang belaga. Jodoh. Kakak adik. Coba Om, dicoba Boleh. Om.
Ini biasanya kalau udah enak katanya, mau dimanapun tempatnya, mau di ujung dunia, mau dalam pun Berondo tetap dikejar ya Om ya. Kita coba ya baksonya ya Om ya. Bismillah. Memang lah ya, namanya food vlogger ini diundang, nggak jauh-jauh dari makanan. Nah itu, di situ dia ada bakso gorengnya. Oh ya. Ini bakso goreng ada nih. Bakso kecilnya. Jadi aku suka sama tim-timku tuh suka jajan Om. Ya. Kita coba jajaki jajan mana yang menurut kalian enak, mari kita coba, terus kita naikkan ke YouTube. Ke YouTube. Untuk itu ya. Ini mau buat seperti itu ya. Ya. Naikkan ke YouTube. Jadi keselingan-selingan aja. Keselingan, ya. Dan kami pun tidak mau untuk ibaratnya, Om, aku endorsekan, berapa biayanya? Aku belum mau. Artinya, kalau menurutku enak ya sudah, ayo biar ku naikkan gitu. Lebih apa ya? Lebih banyak membantunya si arah ke UMKM gitu Om. UMKM ya. Karena persaingan global sekarang kan cukup ngeri kan Om. Apalagi banyak makanan-makanan yang baru-baru buka. Ya. Izin Om, banyak perusahaan yang banyak PHK, terus habis itu orang-orang itu buka warung segala macam, meskipun tidak modal besar pun kecil, ayolah kita bantu gitu, maksud saya gitu. Betul. Harapanku kan karena untuk teman-teman food vlogger kan begitu kan. Iya, betul. Selain dicari pendapatan, bantulah UMKM yang masih baru-baru buka ini. Bantu juga ke bawah yang kaki 5. Ya, cuma begitu juga Om. Kalau nggak ada endorsan, nggak ada yang manggil, udah cari konten pinggir jalan. Tapi ya itu kita free kan. Yang kita pilih ini layak, memang oke, yaudah kita buat ini ya free tanpa berbayar. Yaudah kita beli pun kita beli gitu, anggap sebagai pembeli. Nah kita buat konten naik, gitu deh. Artinya food vlogger ini kayak Om itu nggak selamanya minta duit sama mereka ya? Salah Om, gak usah pun ada endorse dulu dari awal gitu kan Om. Memang nggak ada duitnya di awal Om. Kan aku kan takutnya gini Om. Om sudah ya ada food vlogger yang mungkin sudah terkenal. Ya mau naikkan YouTube-nya atau mau naikkan videonya itu harus dibayar gitu. Ada juga sebenarnya yang masih main hati ya. Iya, kalau aku sih Om gini Om. Kita dapat rezeki ini dari undangan atau endorsement. Oke. Nah, cara kita berbagi yang di bawah gimana gitu Om. Kita dapat rezeki nih dari yang undang kita nih. Yes. Kita mau berbagi sama yang bawah. Ya udah, kita tengok nih ini layak nggak nih kita buat videonya. Kita bantu nih. Kita pilih. Oh, oke. Ya udah buat. Ya udah anggap kita sebagai pembeli biasa. Kita bayar, kita bangun konten, kita naikkan. Kita izin dulu nih, tapi kita izin ya Om ya. Izin jangan langsung main wabum, ngomong-ngomong langsung. Iya. Kita masuk rumah orang Om. Betul. Ya, yang pertama itu wajib izin dulu, dia bersedia kita buat. Ya udah bayar ya bayar, nggak ada masalah Om. Bayar makanannya ya? Bayar makanan yang kita pesan. Oke. Kita buat posting. Masalah nanti FYP atau enggak, rezeki dia Om. Ya kan? Masalah orang bilang ini nggak enak segala macam, terserah. Terserah, oke. Yang namanya ini lidah masing-masing Om. Rasa berbeda ya Om? Rasa beda. Kita rambut sama hitam, tapi kita beda sampo. Om pakai apa coba? Oke. Kan pasti nggak sama-sama. Ngeri. Kan gitu. Iya. Jadi kita bukan mau artinya kalau aku ya Om ya, bukan kebanyakan sih bukan aku karena influencer atau vlogger bela food vlogger enggak. Sebenarnya food vlogger itu enggak ada istilah food vlogger mau yang gratis katanya. Banyak yang begitu Om ngomongnya. Oke. Terus? Enggak, kita tetap bayar kok. Tetap bayar. Itu geng, nggak semuanya food vlogger itu pada saat video naik mereka minta gratisan. Kadang mereka pun bayar. Contohnya tadi gue ngobrol juga sama Bang Rinto ini Trans 7 Om ya? Iya Trans 7. Wah itu gila, gue bilang apresiat banget sama orang-orang tim Trans 7. Ya. Makan banyak di situ. Banyak. Itu pun dibayar semua. Dibayar tuh. Nggak ada yang gratisan tuh mereka bayar. Mereka liput, mereka pesan makanan seberapa banyak, mereka tetap bayar. Mereka tetap itu walaupun mereka udah TV nasional loh ya besar. Iya. Tuh mereka liput, mereka pesan, mereka bayar. Sampai si Bang Isan itu datang pun, kan itu kan Om berdua tuh, itu mereka bayar sebanyak. Bayar. Kecuali pihak ininya itu jarang tuh, tetap mereka bayar. Udah katanya pun kadang sampai yang punya kedai itu, udahlah Pak jangan dibayar, sampai dikecil-kecil. Jangan dibayar.
dibayar, Pak. Terima kasih. Itu mereka tetap bayar, Pak. Oh. Mereka bayar. Itu dia. Iya. Itu dia. Seperti itu sih. Sampai segitunya ya. Ya itu. Kemarin ada yang komen, karena food vlogger maunya yang gratis aja. Aku sih nggak mau balas komen seperti itu. Haters ya. Ya biarin aja. Biarkan aja. Iya. Itu dia. Kita bayar kok itu. Tetap kita bayar. Kecuali memang dia udah kita paksa ambil. Dia nggak mau lagi, kita mau bilang apa? Oh iya. Itu dia. Iya. Ya, mungkin itu rasa terima kasih dia kan. Iya. Dia sudah kita datang mau bantu untuk naikkan usahanya. Dia merasa senang kan. Tapi pada prinsipnya kita bayar. Tetap tuh di izin pertama izin ya. Pak, Ibu izin ya. Kita dari ini mau buat konten ya. Kita bantu nanti di sosial media. Anggap aja sebagai pembeli biasa ya Bu. Pak, kita bayar kok. Kita pesan. Kita bayar aja nggak apa-apa. Itu dia. Kok bisa Om sampai dikenal sama orang Trans 7? Bagaimana kisahnya? Asik, sedot dulu. Jangan kemana-mana sebelum Om Rinto nyedot rokok dulu. Panjang nih cuy. Kok bisa, padahal kan vlogger lokal, Medan, dan kita tahu Trans 7 ini adalah TV nasional. Aku kalau nengok-nengok videonya itu aku makan receh. Apa hubungannya sama Om Rinto di sini nih? Gue bilang kan. Ada sama Om Sarung nih nggak ada. Iya. Bisa Aku pula, mikir awalnya kok apakah Om Rinto ini kerja di Trans 7 atau cuma ada nih kerjanya? Kok bisa sampai ke sana Om? Trans 7 itu Om, dia program acara yang memang kuliner ya. Dia kan ada hostnya itu, ada diambil host mereka, ada artis, ada YouTuber di situ, atau influencer. Iya. Nah dalam satu program itu diambil sama mereka, dicampur. Yang host, yang artisnya siapa, yang YouTubernya atau siapa, atau influencernya siapa. Nah alhamdulillahnya kemarin mereka nawarin kan, Om, untuk ditayangkan di mereka. Nah alhamdulillah itu aku terima aja lah Om. Ya kan? Berarti itu rezeki lah ya? Rezeki Om. Langsung datang? Langsung. Rezeki ya udah aku terima. Ya secara nggak langsung juga kan mereka kan support kita Om. Mereka bantu support kita kan. Bantu juga channel kita untuk naik kan Om. Nama kita untuk sosial media itu biar naik kan Om. Lumayan dong rezekinya Om. Alhamdulillah Om. Alhamdulillah. Dibayar banyak dong sama terus. Jadi kita udah bicara ya. Jangan bicara masalah penghasilan. Iya. Ini udah mau dua kali. Iya. Udah mau dua kali. Aduh. Ya, tapi tugas Om apa nih kalau mamanya bersama dengan Trans 7 ini? Kolaborasinya bagaimana? Kan sering tuh naik tuh. Ya. Kalau mamanya konten di Medan gitu kan ya. Dan tidak banyak Om ada di situ. Ya. Biasanya artis yang lain gitu kan. Tapi mereka di Medan. Nah, apa tugas Om di situ? Kerja sama dengan mereka. Tugasnya itulah Om. Cari. Jadi sebelum mereka datang itu, mereka pasti minta referensi. Minta referensi, ya udah aku kasih referensi yang mana-mana aja warung atau kuliner mau didatangin Om. Kasih data sama mereka. Nah, yang milih nggak boleh aku. Mereka. Oh, tapi Om ngasih referensinya memang kayak warung A, B, C, D, E itu sesuai dengan Om punya ya? Iya, ataupun dicari dari yang lain juga, akun-akun yang lain. Jadi bisa melihat kan, nggak hanya aku aja Om, aku pilih juga dari akun yang lain kan. Aku kasih referensinya, akun yang lain bukan akun yang punya warung, bukan. Dari influencer yang lain. Yang menarik aku tengok, kasih sama mereka. Nah, nanti mereka yang milih, yang mana? Mereka yang milih. Ya, nggak boleh aku. Dari referensi yang Om pilih katakanlah 20 warung. Ya. Berapa persen yang dipilih sama dia di situ? Nanti tuh paling nggak misalnya 20 nih. 15 dari referensi, 5 dari mereka. Atau 50-50 dari mereka. 10 sini, 10 banyak sana. juga sekali tik ya mereka 14 ya? tempat dong. Kalau misalnya mereka datang. 14 tempat. Berapa lama rupanya di Medan? Seminggu. Jadi mereka nginep di sini. Om Cung ngelayani juga sama mereka gitu ya. Maksudnya berkolaborasi dengan mereka. Ya. Tempatnya di sini gitu ya. Dan itu pun 14 makanan itu, 14 tempat itu mereka semua yang bayar. Ya. Tidak ada satupun yang diundang gitu misal? Nggak ada. Hebat juga. juga ya. Jadi kenapa mereka yang milih? Itu tujuannya bagus Om. Menghindari jangan ada takutnya nanti. Aku pun takut juga Om. Kalau aku yang milih, nanti dianggap ada permainan Om. Ada permainan apa? Nepotisme? Karena mau masuk TV aku bisa ambil fee gitu kan sama yang punya warung atau punya usaha. Bagus juga ya. Kan ini kan memang mereka ini memang betul-betul meliput ini tanpa bayar.
tanpa dibayar, free, gratis Om. Mereka liputan, mereka datang, mereka liput tanpa dipungut biaya untuk masuk ke program mereka di Makan Receh. Nah, kalau nanti sempat awal yang milium ada terbukti atau dianggap awal ada kan malu kita Om. Permainan di situ ya, malu Ada ya. juga permainan. Iya. Kan hubungan sih sebentar jadinya. Bagus ya sudah, bagus juga mereka yang menentukan kan. Itu dia. Jadi kalau ada apa-apa, kita nggak ada terlibat di situ. Tapi ada yang mau semisal warung A gitu kan. Om udah referensikan dan mereka pun mau. Oke, aku mau ke warung A. Terus warung A ini nolak gitu katakan. Ada? Atau rata-rata memang nggak ada? Ada juga? Ada Om. Itu ada, tapi ya nggak masalah, kita ganti sama yang lain. Hari itu juga ganti atau Om konfirmasi dulu pada Enggak, mereka akan konfirmasi lagi ke atasan mereka untuk penggantian warungnya Om. Itu dia. Gitu. Itu Ada juga ya, padahal niat mereka baik ya. Baik. Untuk naik, kan ya pamornya pasti naik dong kalau udah Naik, masuk TV nasional kan. nasional. Apalagi kalau mamanya aku biasa aja Om, waktu naik take, Om merasakan kesini nih coba nih, aku coba mau ke sana. Nah, memang Om bilang enak, menurutku lidahku kurang, gitu kan? Karena kita beda-beda kan. Beda. Ya kan? Nah, Beda. disitulah aku bilang food vlogger ini kadang nanti ada asinnya yang Om ke menurutku Lebih senang asin, ke asin, menurut ya awak kan? enggak. Dari Iya. pengasinnya beda, ya kan Om. Cuman ada yang enak menurutnya, ada yang enggak, ya kan Om, beda-beda. Iya. Tapi ya jangan bilang lah kalau tadi makanan tadi nggak enak. Itu dia Om. Iya. Karena pada prinsipnya kan semua makanan ini, semua yang masak, semua yang buat pasti enak. Mana ada kita buat masakan, aku masak ini nggak enak. Ayo dong. Ada loh Om, food blogger yang begitu Om. Awak nggak Cuman lah menurut Om. Kalau sih kayak Om, gitu. ini ya aku berpikirannya kan orang jualan Om. Oh jualan ya? Nah orang jualan satu kan kasihan Om. Iya. Begitu dia posting di sosial media, pengaruh sama jualannya satu. Satu lagi dia menanggung untuk keluarganya juga dan Nah, itu. izin nih Om. Kalau seandainya Om pada saat mereview makanan, oke, di sini ada daging, oke, di sini ada kentang goreng, Ya. di sini ada lain-lainnya lah ya. Ya. Nah, Om merasa bahwa ini nggak cocok nih daging sama Om di lidah Om nih, Ya. entah keras lah, entah apa. Bagaimana cara menyikapinya untuk mereviewnya? Ya paling kita review aja Om, apa tekstur, misalnya daging nih, misalnya rendang nih, tekstur kuahnya aja. Oh, Gimana rasa kuahnya nih, entah dia full rempah, Yes, ya kan Om, yes. lebih ke pedas gitu, itu dia. Ya daging sapi, rendang sapi gitu kan, ini kuahnya, ini bumbu rendangnya nih betul-betul strong rempah, ya kan Om kan, itu Oke, dia. oke. Ini kayaknya ciri khas Padang kali nih untuk apanya, bumbu rendangnya nih atau kuah rendangnya, Iya. ya kan Om. Nanti kok keras kita bilang keras Om, jangan kali menurut awak Om, ya kan Om, itulah cara mengalihkannya tadi Om ya. mengalihkannya Om. Meskipun itu izin mohon maaf kalau mamanya dagingnya kurang enak kata kamu menurut Om gitu kan. Iya. Larinya tadi ke kuah. Iya. Jadi memang tidak ada menjatuhkan aspek itu Nggak tadi, ada. tapi tetap kuahnya enak. Tapi kita Iya. Om nggak nge-review dagingnya. Iya. Ya? Oh. Atau ya katakan ini kalau dikit lagi lembut lagi nih mak pas kali nih bahaya. Artinya memang dimasukkan dengan kata-kata yang baik tanpa untuk menjatuhkan. Iya. Oh, berarti pandai-pandai untuk cari-cari kata-kata yang baik Om. Iya betul Om, benar itu dia. Dan itu sering dan pernah terjadi. Sekali sih Om. Sekali-sekali. Sekali itu dia sekali. Oh, dan pada saat itu juga langsung berubah pikiran. Ini aku nge-review apa ya? Iya dong, mikir. Om, aku ngundang steak Om, semisal, contoh. Steak, wah, aku udah mikir dong, steak enak nih. Nama udah terkenal katakan. Nah, pas Om duduk mau nge-review, ngerasain, waduh, Iya. kok kayak gini. Baru tuh langsung disitulah kreativitas kita tuh Langsung muter ya. Muter nih Om. Apa nih? Kita nggak boleh. Ya memang harus jujur. Kita ngapain jujur tapi misalnya review jujur. Oke, kita review jujur efeknya apa gitu. Hanya untuk memuaskan si viewer dengan ini. Tapi mengorbankan yang punya usaha. Berapa orang sih yang korbankan di situ Om? Keluarganya, karyawannya. Betul. Karyawannya pun punya keluarga juga. Punya keluarga juga, ya kan, Iya. Om? Dia bergantung nasib di situ. Ya bagus ya kita alihkan aja Om. Oh. Nah, paling kita dihujat, reviewnya nggak jujur. Ya bilang ini, itu kurang, gitu macam. Terkadang pun ada juga kan. Awak udah pernah makan di situ komen-komen tuh. Awak udah pernah makan nggak enak juga kok gitu macam gitu kan. Kadang-kadang gitu-gitu tuh. Ada juga tuh kayak gitu. Ada. Itu nggak Om tanggapi lah ya. Biarin aja lah ya. Kalau dia selagi komennya masih bagus Om, Positif. walaupun dia sedikit terbuka, Yes. tapi dia masih bahasanya masih enak. Aku akan ini apa dengan bahasa
Mudah-mudahan ya Kak, semoga dengan masukan Kakak ini bisa menjadi masukan untuk pengusahanya atau usaha kulinernya. Ya. Tapi udah nggak sopan bahasanya Om. Yes. Itu aku biarkan aja. Biarin aja. Biarin aja. Atau kalau udah kelewat kali aku blok aja. Oh. Itu dia Om. Jadi di akun Om itu udah banyak blok-bloknya lah. Enggak Om. Paling 1-2 lah. Kalau itu dia udah dikasih pengertian, kita ngomong bagus-bagus, kita balas, enggak juga, tetap tegang juga ya kan Om. Oh ya udah, percuma Itulah juga nih. tantangannya Om jadi Itulah ini ya, tantangannya. influencer ya. Kita balas bagus-bagus dulu, tetap tegang juga, balas juga, enggak juga. Wah ini nggak bisa nih. Akun fake itu. Akun Ya, fake. ternyata seperti itu. Awalnya kan itu. Yang nggak ada bergambar, yang nol berikutnya Om. Iya, gitu ya, iya, seperti akun fake itu. Tapi ya sudah, aku sih ini aja gitu loh. Kita coba lagi. Coba lagi, makan lagi kita. Kalau di Jawa ini namanya pentol. Pentol. Kalau di Medan namanya kojek. Ojek. Iya dong. Ya. Panjangannya apa Om? Ini ngasih tes ini namanya. Nah kan? Ini berarti ada yang aneh nih. Iya. Ya itu sih Om. Ya artinya, kalaupun kita mau review jujur, kita tarik lagi kita Om. Kita ini siapa? Ya kan? Cuman mantan mungkin pernah bekerja di perusahaan yang coba memang kita senang makan, coba buat konten kuliner, vlog, review menurut kita memang gimana di lidah. Kita bukan tamatan artinya yang khusus untuk food gitu kan, yang berburu ahli, Chef ya. chef lah segala macam. Kita bukan di situ gitu. Dia sadar diri juga ya kan. Iya. Sadar diri ya. Iya. Nah, efeknya kalau kita jujur seperti itu, udah ada contoh kemarin yang di luar dari Medan, gitu. Usahanya tutup, ya dong. Hah? Kan kacau kan? Kasihan kan. Iya. Memang kita sehebat apa sih Om, ya kan? Ya. Itu sih aku lebih indah. Emang siapa gitu? Kalau ini cuma mantan karyawan yang suka makan, coba buat vlog tentang makanan. Bukan memang ahli. Kalaupun aku memang ahli sekalipun, mungkin aku nggak kayak gitu juga. Dia Om. Benar nggak? Kan sudah ada yang mulai terpendam. Ada konten kreator yang aku lihat di berita itu. Coba nge-review makanan secara sadis. Iya kan? Akhirnya terpendam sendiri tuh. Ya, itu dia. Jadi nggak jujur ya. Oke, kita jujur. Apa sih dapatnya gitu sama kita? Apa sih hanya untuk memuaskan orang mungkin ya? Beberapa, nggak semua ya. Yang komen tadi, nggak enak nggak review jujur, hanya untuk memuaskan dia gitu. Tapi ini di belakang kita tutup nih usahanya. Iya. Ngapain Om? Ya udahlah. Nah, palingnya ya lidah masing-masing loh. Ini enak menurut aku. Ya belum tentu menurutmu, yang enak ya sudah gitu. Ya. Dan enak menurutmu belum tentu juga enak temaku gitu. Ya. Ya, orang yang biasa makan 10 juta Om, harga menu misalnya. Aku biasa yang harga 3.000 perak. Pinggir jalan. Ya. 3.000 perak ini enak sama aku nih Om. Ya. Tiba aku dibawa untuk makanan yang harga 10 juta. Kan belum tentu juga cocok sama awak Om. Setuju. Apa nih modelnya nih teman-teman? Ya. Itu dia. Nah begitu dengan dia gitu. Kan yang 10 juta dia oke, kan yang 3.000 perak oke. Kayak gini makanannya begini mungkin ya Om. Nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Sampo ya kita sama. Apa beda Om Beda, rambut ya sama kan? hitam? Iya. Wah itu Om. Betul. Minumlah lu. Betul. Ajar terus. Gitu ya. Aduh. Woi gila, nggak bakal berhenti nih kita nih Nggak ngasep berhenti. nih. Kalau udah Ngasep ngobrol di warung kopi, Aduh. Besok sini lagi aku Om. udah ngasep naik hati Om. Ada kopi. Nah ini lagi kopi lagi nih. Asik. Waduh, ini kopi nih. Waduh. Oh, wangi Om ya. Wangi ya. Wih, ultimate. Kopi card. Kopi card. Aduh, Ah. nih. Tuh. Langsung diseduh di sini lagi dimakan. Iya. Asap jalan terus. Om ini 1000 video udah naik. naik. Ini aku naik ya, 1000 video naik. Ya. Oke. Ini Om. Mati. 1000 video udah naik. Nanti mancis nanti hilang nih Om. Asik. Curanre juga rupanya. 1000 video udah naik. Yap. Berbagai macam makanan menu sudah Om coba. Ya kan? Izin Om, masalah kesehatan. Oh. Ya kan? Nah, kan kolesterol pasti menyerang dong. Ya.
terus entah apa-apa lah yang lain gitu kan. Kalau kolesterol selama ini oke aja. Belakangan mulai naik nih Om. Naik juga ya? Naik juga. Itulah resikonya full burger ya? Kemarin nggak ada Om, tapi belakangan ini aku mulai naik. Mungkin faktor usia juga. Oke. Jadi darah mungkin udah mulai melemah mungkin ya. Oke. Umur 18 kan pasti beda nih Om, darah ini udah pasti. Iya ya, kalau 18 mau ke 20 gitu ya. Iya. Mulai naik ya Om, tensi udah mulai gitu kan. Triglyceride udah mulai tinggi gitu kan. Tapi ya udah yang penting rajin-rajin cek aja Om. Oh rajin cek? Rajin cek sebulan sekali ya kan Om. Enggak setahun sekali ya Om? Setahun sekali ya? Enggak. Karena Om full grade ya, tuntutan kerjaan itu harus sebulan sekali ya? Sebulan sekali, itu dia Om. Dan masih sering-sering masalah pusing-pusing gitu? Enggak Om. Cuman kalau misalnya terlalu berlebihan, kalau misalnya dia seminggu full itu job itu full seminggu. Yes. Di hari ke-8-nya Pernah ini. ini matanya macam sembab aja kan Om kan. Itu dia nggak enak gini. Kirain sembab kenapa gitu rupanya kolesterol tinggi. Mulailah doping anti kolesterol. Iya. Sampai dia wajib cek lah itu dia. Dulu kan nggak gondrong Om. 2019 tanggal 13 April pada saat naikkan durian ucok sama ini kan nggak gondrong. Nggak. Kok bisa merawat rambut panjang? Mau masuk iklan sampo juga? Enggak Om. Aku dari selesai aku sekolah, aku kan sekolah Om STM Teknik Bubut Om. STM? Teknik Bubut, tamatan Teknik Bubut Om. Ya. Selesai STM aku gondrong. Oke. Nah, kuliah hukum. Paten kan? Paten keren ya kan? STM Teknik Bubut. Oke. Kuliah hukum. Terus? Kerja di bagian otomotif. Iya. Kan Om? Iya. Perbankan juga, ekonomi. Sekarang larinya makan. Hukumnya di mana? Gak dipakai ya? Gak dipakai. Gitu. Jadi ijazahnya laminating aja? Laminating aja. Sama berarti kayak calon tong ya? Paling calon tuh gitu juga ya? ITS kan, dia langsung jadi pelawak kan. Nah artinya ijazah ITS-nya tidak terpakai. Ya. Om kan ijazah hukum nanti nggak terpakai. Nggak terpakai. Paling nanti tahunya kalau ada perjanjian endorsement baru kita. Ini gini. Paling itu aja sih Om fungsinya. Situnya aja dia. Tapi masih ada ijazahnya? Udah cuma. Takutnya jarang ditengok ya kan? Masih ada, cuman aku lupa ditaruhnya di mana. Oke, pulang ini nanti ditengok ya. Jadi nggak nyambung kan Om. Iya nggak nyambung karena kan. Karena memang kemarin tamat sekolah aku memang udah gondrong. Jadi begitu kerjaan nggak bisa gondrong. Udah begitu nggak kerja lagi udah mulai gondrong lagi lah Om. Kalian untuk karakter kan. Karakter untuk Om Sarung ini kan. Dan kemarin gondrong pernah aku pangkas, malah banyak yang nanya, Om kenapa dipangkas? Bilang dong kurang dong karakternya Om. Ya udahlah, mau nggak mau gondrong lah terus. Berarti yang membawa rezeki itu gondrong, sarung, peci. Itulah yang membarengi Om untuk mencari rezeki ya selama ini ya. Ya, yang dari yang kuasa juga ya Om. Mungkin perantaranya, inilah karakternya mungkin Om. Iya. Itu dia sih. Pertama-pertama pasti malu kali kan. Udah nggak ada lagi Om. Pertama-pertama kan pasti malu. Gak ada. Kan masa iya? Kita dulu, bapak-bapak kalau mamanya foto sama istri, mau gini, ya mau ini paling modelnya cuma gini doang. Iya. Iya kan? Nah, kalau nggak gini, ya kan? Iya. Habis itu nggak ada lagi. Nggak lagi kan? Mau diajak foto lagi? Nggak usah lah. Udah. Sekarang? Nggak ada Om. Waktu pertama konten tuh udah nggak ada malu lagi. Karena apa? Itu udah mulai untuk cari rezeki untuk keluarga. Itu sih prinsipnya Om. Artinya, kenapa harus malu? Ini untuk aku, untuk keluarga aku gitu. Ya kan? Kalau aku malu, terkapar kayak gini pun udah terjurang kayak gini, nggak ada juga yang nolong kan Om. Kan? Hanya cibiran aja nggak ada ya Om. Betul. Kita di bawah cibiran nih. Di atas ya tetap ada juga yang namanya cibiran Om. Jadi ngapain malu, udah gas aja lah. Selagi yang penting positif. Kan positif nih Om ya. Yes. Nggak ganggu orang, nggak ngusilin orang ya kan Om. Dan nggak mencuri barang orang. Jadi untuk kalian anak-anak Gen Z tetap semangat. Semangat. Kalau memang mengambil keputusan untuk mau menjadi influencer, kalian harus tetap semangat. Semangat sesuai dengan hobi aja biar nggak merasa beban. Nikmati prosesnya. Nikmati proses. Terseret-seretnya sandung-sandung. Hinaan cacian. Hinaan dan cacian. Tapi kan kalau lebih baik gini, kalau mamanya teman-teman Gen Z ini masih sekolah ataupun kalian masih dibiayai sama orang tua dan ini adalah kesempatan
Maksudnya kesempatan mumpung kalian masih dibiayai, cari uang sendiri, Iya. ya kan, biar tidak ngerepotin orang tua ataupun membantu orang tua. Ataupun teman-teman yang masih mau bekerja, kalian masih punya batu pijakan, bisa mulai dari situ kan Om. Betul. Jadi artinya setelah Banyak. nanti konten kalian itu sudah bagus, baru kalian silakan mau ngambil riset Ya, juga yang silakan, mana, ya. ya kan. Atau kalian Itu mau dia. kerjakan dua-duanya tadi. Silakan, monggo ya. Iya kan. Tapi itu tadi ya kan Om, kalau mamanya Om sudah mulai profesional atau sudah mulai kontennya naik, yang pasti waktu itu tidak susah untuk dibagi. Iya. Karena saking banyaknya kegiatan. Iya. Betul kan Om? Betul. Oh. Kena komplain di kita. Iya, iya. Karena udah janjian sama si klien tadi kan. Hari tanggal sekian tayang. Itu harus prioritas gitu. Dan melayani pelanggan terus Iya, ini ya. betul. Kalau misalnya pun ada kendala, dikabarin secepatnya gitu kan. Oh. Nah, itu dia seperti itu. Artinya buatlah yang sesuai dengan hobi biar nggak bosan, nggak jadi beban konten tadi. Iya, iya. Bekerja berdasarkan hobi itu asik ya. Asik Om. Ada traveler, ada kuliner, ada lifestyle, ada kosmetik. Iya. Terserah mau yang mana. Padahal Om hobinya kan bukan food vlogger kemarin. Bukan. Kalau hobiku makan. Hobinya makan. Makan memang makan. Kenapa kuliner ku ambil? Karena kuliner ini konsep yang nggak ribet. Dulu berat berapa Om? Berat 77 Om. Sekarang 78. oh, nggak naik signifikannya. Enggak 78 Biasanya 79. kalau food vlogger makan aja naik. Ya, ini udah mulai naik. Kemarin 74, sempat 74 itu 78 nih. 2 bulan ini udah naik nih, 78 79. Olahraga? Paling jalan-jalan santai aja. Om. Oh, Sore. Ya kan? jalan-jalan sore aja ya. Iya. Berarti tetap seimbang. Iya, harus ada. Oke, geng. Nah, gengs. Terima kasih Bang Rinto udah datang. Sama-sama Om, sama-sama. Terima kasih, Sama-sama. sukses Makasih banyak, ke depannya. Om. Kita sama-sama ya, Dan Om. titip untuk teman-teman UMKM yang ada di luar sana, minta tolong dibantu Om. Yep. Semoga rezekinya mereka masuk ke Amin. rezekinya Om juga. Amin. Sukses Om. Thank you banyak. Makasih banyak, Vlogger. Oke, gengs. Oke, gengs. Ini Om Rinto dan Terima assalamualaikum kasih banyak, warahmatullahi wabarakatuh. Bye.